Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'is sayyi'at wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat jamaah wirid yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat kesempatan yang Allah titipkan kepada kita, atas nikmat kesehatan yang Allah curahkan terhadap setiap pribadi kita dan bisa hadir. Kalaulah bukan karena kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kalaulah bukan karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kalaulah bukan karena iman yang masih Allah titipkan, tak akan mungkin kaki kau bisa melangkah kasih kau dedak bapak ya ibu, tak akan mungkin pula tangan kau bisa bayun kasih kau. Dan nikmat yang paling besar itu ketika kita tak salah jalan dari jalan yang telah ditentukan ada Allah. Karena bapa kayo Fir'aun, tetapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Bapa pula kan kayo Qarun, tetapi dibenamkan akhirnya oleh Allah. Karena apa? Karena nikmat yang terbesar tu tak didapatkan oleh dua orang tu tadi. Namun kita kini alhamdulillah Allah masih titipkan nikmat iman sehingga kita masih nomoh, masih ingat tangannya diayunkan kamu saji. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring dengan salam tak lupa dan tak boleh pernah bosan untuk mengirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Sepelit-pelit umatku ketika disebutkan namaku ndak mengecekkan salawat kepadaku. Setiap kali kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidaknya kita kecekkan sallallahu alaihi wasallam. Karena amal perbuatan kita tak bisa kita harapkan Bapak Ibu. Tak bisa kita andalkan. Bersuci saja kita tayo lagi betul-betul bersuci gitu entah apa. Ilmu kita kurang di setiap babnya. Ilmu kita tentang bersuci tayo lagi betul. Ilmu kita sembahyang tayo lagi mau itu sembahyang yang disyariatkan din tidak. Pakaian yang kita pakai din tayo lagi suci. Yang kita suci. Karena ilmu kita kadang-kadang kurang tentang kesucian. Dan kita pula yang lebih tahu 5 waktu sehari semalam Bapak Ibu. Mana gak kira-kira yang lebih banyak takut dari Tuhan daripada takut dari anak dalam sembahyang. Mana gak yang kan lebih banyak takut dari harta daripada ia benar Tuhan yang kita ingat ketika sembahyang. Maka tak bisa kita mengandalkan amalan kita. Tak bisa kita berharap amalan kita yang akan memasukkan kita ke surga.
Tahu leh kita seorang-seorang bak pursaknya amalan kita. 24 jam yang dia Tuhan segiko puluh kita yang bermunajat kepada Tuhan 5 kali sehari semalam. Kok lai ada tambah sunat kau beli Jumaat dia hanya kok lai puluh. Juapo kita akan masuk surga dek Tuhan Bapak Ibu. Tak ada jawabannya selain dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersalawat ke Nabi. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yaj'alul wildana shiba. Pada satu hari beko di hari kiamat tu, yauma yaj'alul wildana shiba, anak-anak akan beruban. Saking dahsyatnya hari kiamat akan membuat seorang bayi wildan, seorang anak-anak itu akan menjadi beruban ketikanya melihat saking luar biasanya hari kiamat. Maka siapa orang yang kan bisa menolong kita? Tak bisa gaya kita menolong di situ. Anak kita tak bisa pula menolong di situ. Apalai haroto halaka'ani sultani. Kecik orang kafir tu ketika di hari kiamat tu, kerajaanku memang telah hancur binasa. Ma'aghna anni mali, hartaku tidak akan bisa lagi menolongku. Maka dengan banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ibadat yang tidak ada hambatan, tidak ada perantaranya, langsung Allah akan terima ibadat tu dengan tanpa adanya keikhlasan, dengan keadaan ria sekalipun, dengan keadaan sombong sekalipun, dengan keadaan kita tidak ingin benar untuk membaca salawat tu. Kalau kita solat, kita harus ada niat keikhlasan baru kan diterima oleh Tuhan. Kita harus lengkapi syarat dan rukunnya. Tetapi kalau salawat kepada baginda Muhammad, langsung Allah akan sambut Bapak Ibu. Tak akan ditolak oleh Tuhan ketika kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mukaddimah tadi kita kecekkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Salawat yang akan menyelamatkan kita daripada ahwal, huru-hara, wal afat, dan segala macam penyakit. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan salawat yang akan membersihkan kita daripada seluruh kesalahan. Wa tarfa'una wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat, dan dengan salawat itu kita akan mencapai ketinggian min aqsal ghayati min jami'il khairat, kesudah-sudahan, puncak tertinggi daripada kebaikan fit dunya wal akhirat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang ambo hormati Abuya selaku guru kita pada malam hari ini, yang ambo hormati pengurus Masjid Istiqmal Jorong Mangunai Tinggi, yang ambo hormati pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu, nan tak bisa ambo sebut namanya cie. Bapak dan ibu sidang jamaah wirid yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Satu zaman, pernah di zaman itu memiliki seorang pemimpin, yang mana di zaman tu kebetulan Nabi Isa dilahirkan oleh Allah, ditakdirkan lahir oleh Allah. Yang mana zaman itu memiliki seorang pemimpin yang menyuruh seluruh bala tentaranya, kalau ada anak laki-laki yang hidup sembelih, kalau ada anak laki-laki yang dilahirkan oleh seorang ibunya maka bunuh. Karena si Fir'aun sangka itu bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu akan ada seorang anak kecil, seorang pemuda yang akan menggulingkan kekuasaannya. Dan ketika itu Fir'aun kok adalah seorang pemimpin yang saking luar biasanya memimpin, ia mengecekkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Maka dengan kekhawatirannya terhadap mimpi tadi,
sehingga dicarinya tukang peramal yang akan menafsirkan apa arti mimpinya tadi kok. Maka dikecek andek seorang peramal itu bahwa memang akan ada seorang pemuda beko yang akan menghancurkan kepemerintahannya Fir'aun. Maka ketika itu walaqad auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Mungkin cerita iko lah sharing kita dong Bapak Ibu. Cuman kita tidak tahu rahasia di balik cerita iko apa. Dan kami telah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukannya. Fa idza khifti alaihi, maka apabila engkau khawatir terhadapnya Nabi Musa itu, fa alqihi fil yammi, maka lemparkan Nabi Musa itu ke dalam lautan. Fil yammi, al yammi disikoko ke dalam sungai, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa itu dianyikkan di ibu beliau kepada sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang nomor 2 di dunia. Wala takhafi wala tahzani, dan Allah kecekkan, jangan engkau khawatir wahai ibu, dan jangan engkau rusuh. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan balikkan Nabi Musa itu balik ke pangkuan engkau, dan kami akan jadikannya sebagai seorang utusan kepada Allah. Jamaah wirid Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Saking kejamnya pemerintahan Fir'aun tuh, tak ada setiap bayi laki-laki yang lahir tuh kecuali dibunuh hanya dek Fir'aun, sehingga menimbulkan kekhawatiran kepada hatinya ibu Nabi Musa. Sehingga Allah titipkan sebuah wahyu, Allah firmankan, Allah beri bisikan ke dalam hati Nabi, ke dalam hati ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan putranya. Dan Allah katakan wala takhafi wala tahzani, dan engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan kembalikan Nabi Musa itu kepada engkau. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu, ketika Nabi Musa lah dihanyutkan oleh ibunya, diselamatkan, orang yang menyelamatkan siapa? Tak lain tak bukan Asyah, yang mana Asyah itu merupakan orang rumah Fir'aun itu. Ketika Nabi Musa lah di dalam kandungan, di dalam asuhan Siti Aisyah, yaitu seorang istri dari Fir'aun, seorang istri dari pemerintah yang sangat kejam ketika itu. Setelah Nabi Musa membutuhkan air susu, sehingga dicarilah orang-orang yang akan menyusukan Nabi Musa. Siapa orang yang akan menyusukan Nabi Musa? Karena Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa itu ditaugan dek bininya Bapak Ibu, yang mana Fir'aun kok kalau di Siti Aisyah itu tidak ada yang tidak akan diturutin dek Fir'aun kok. Walaupun itu seorang bayi laki-laki, tetapi karena istrinya yang meminta Siti Aisyah, sehingganya masih tetap sebagaimana yang telah kita ketahui kisahnya gak ada Bapak Ibu. Sehingga dicari orang dan untuk menyusukan Nabi Musa, dan ternyata orang yang dapat beko untuk menyusukan Nabi Musa itu ibu kandungnya pula kira. Pas ayat Allah Bapak Ibu, pas kan, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah kembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya balik. Setelah itu disusul dek sebuah ayat lain, walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabsan, dan demi sungguh telah kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk berjalan dengan hambaku, maka pukullah bagi kamu, pukullah oleh engkau akan lautan untuk umatku itu, untuk menjadi sebuah jalan di dalam lautan. Ya besan la takhafu darakan.
La takhafu darokan, dan jangan engkau khawatir akan susulan mereka, wala takhsha, dan jangan engkau khawatir akan tenggelam, kecil Allah kepada Nabi Musa. Sebagaimana kisah yang telah kita ketahui Bapak Ibu, bahwa Nabi Musa itu dikojau oleh tentara Fir'aun, dan Fir'aun itu sendiri ikut mengojau, sehingga Allah beri sebuah wahyu kepada Nabi Musa untuk membelah sebuah lautan, sehingga Nabi Musa pun bisa lewat di ruang-ruang air laut yang Allah belahkan untuk Nabi Musa. Namun timbul pertanyaan dek kita Bapak Ibu, zaman kini tidak ada seorang pemimpin yang mencari anak laki-laki untuk dibunuh. Ada tak zaman kini Bapak Ibu? Tak ada deh kan? Ada tak seorang ibu yang terpaksa harus menenggelamkan, harus menghanyutkan anaknya di sungai yang godang untuk menyelamatkan nyawa anaknya? Tak ada. Tetapi dengan keadaan yang aman tentram modiko kini, kita tetap khawatir terhadap Allah. Khawatir laikan dia kita soki dek Tuhan, laikan dia kita keamanan dek Tuhan. Bakpo anak kita gak ketika lah di masa depan dek ko. Maka apa rahasia sehingga ibu Nabi Musa tu percayanya dengan Tuhan, harus menenggelamkan, harus menghanyutkan anaknya di dalam sungai. Percaya Nabi Musa je Tuhan untuk menyeberangi laut yang lah dibola, yang mana tak ada tembok untuk air itu deh Bapak Ibu. Memang air itu yang membola seorang. Percaya Nabi Musa untuk berjalan di dalam lautan tu. Apa rahasia dek Nabi Musa? Apa rahasia dek ibu Nabi Musa? Sehingga bukan hanya beliau yang selamat, tetapi bahkan inna radduhu, Allah balikkan balik Nabi Musa tu ke pangkuan ibunya. Karena apa? Karena nya percaya dengan Allah. Apa kunci kepercayaan ibu Nabi Musa ko? Dan apa kunci kepercayaan Nabi Musa sehingga mendapatkan keselamatan dari Allah? Yang pertama Bapak Ibu, keselamatan Nabi Musa dan ibunya itu tak lain karena beliau tahu dengan Allah. Kunci pertamanya, kita harus tahu dengan Allah. Bagaimana kita akan ditolong ada di ugang yang tak obeh jawab. Misal kita ada kenalan je Bapak Bupati, dokek kita je Bapak Bupati tu. Ketika kita tersosak, kita kenal je benar-benar kenal kita je Bapak Bupati tu misal. Lain mungkin kita tak akan ditolong ah. Tak akan mungkin saudara Bapak Ibu. Karena kita lah kenal je beliau. Apalagi je Allah, zat yang maha raja, yang kekuasaannya tak ada memiliki batas. Maka ketika kenal kita je Allah, mustahil Allah akan menyia-nyiakan kita. Bakpo cara kita kenal je Allah? Yo hadiri majlis ilmu, hadiri pengajian-pengajian. Kita ketahui sifat-sifat Allah tu bakpo. Sifat Allah ada 20, yang wajibnya 20, mustahilnya 20, yang jaiz 1. Sifat Rasul tu ada 4 yang wajib, sifat mustahil Rasul tu ada 4. Sifat yang jaiz bagi Rasul tu ada 1. Kita ketahui itu syarat pertama sehingga kita akan menemukan keyakinan yang seperti ibu Nabi Musa dan Nabi Musa peroleh. Bapak Ibu sidang jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah, kunci nomor 2, bakpo Nabi Musa tu tak bisa sepercaya itu je Tuhan. Bakpo tak sampai keyakinan ibu Nabi Musa dan Nabi Musa tu rela, Nabi Musa rela dihanyutkan de ibunya di tengah sebuah sungai. Karena yang kedua, ibu Nabi Musa tu dokek je Tuhan Bapak Ibu. Bakpo cara kita akan ditolong de orang yang jauh aja daripada kita. Kita tak dokek je orang tu. Lekan mungkin kita akan ditolong ada orang tu. Tak akan mungkin, kajikan mustahil saja ya. Tak akan mungkin kita akan ditolong ada orang yang jauh daripada kita. Dan ketiga kunci kepercayaan, bakpo Nabi Musa tu dek saking percayanya ke Tuhan, relanya menyeberangi lautan sehingga Allah selamatkan. Apa kunci keselamatan Nabi Musa?
sering-sering kita membaca ayat-ayatnya Allah Bapak Ibu. Karena Al-Quran Allah kecekkan, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Nawwiru buyutakum," terangilah rumah kamu. Jo apa wak terangi? Jo lampu. Itu lampu tu penerangannya hissi Bapak Ibu. Ada penerangan ko yang indrawi, ada penerangan rumah ko dengan yang maknawi. Indrawinya kita terangi lampu tadi, kita terangi rumah kita dengan lampu, tetapi maknawinya kita terangi bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ditafsirkan oleh para ulama ahli hadis bahwa yang dimaksud buyutakum, rumah-rumah kamu, itu ada dua. Yang pertama memang rumah yang kita diami. Yang kedua makna rumah di situ adalah kuburan yang akan kita diami beko di akhirat. Kuburan yang sebetul-betul rumah bagi kita, yang tak ada kawan di dalam rumah tersebut, yang tak ada lampu di dalam rumah tersebut. Maka japo kita terangi, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran, terangilah rumah kamu dengan membaca Al-Quran, kecek Rasulullah. Karena Bapak Ibu, ketika liang lahat itu tertutup, kubur lalah tertimbun, maka di dalam satu riwayat dikecekkan bahwa kubur itu akan menyempit, sehingga tulang rusuk kanan sama tulang rusuk kiri akan bertemu. Namun ketika kita membaca Al-Quran, sering kita membaca Al-Quran di dunia, setiap huruf yang kita lantunkan dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba itu akan mengecekan beko di dalam kubur itu Bapak Ibu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ambo huruf ba yang engkau baca di dunia dulu. Huruf sin yang setelah ba itu kita kecekan di dunia dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ambo siap menjadi kawan dek engkau di dunia, di dalam kubur. Tak ada kawan kita selain itu di situ dari Bapak Ibu. Huruf mim yang kita baca itu Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ambo huruf mim yang engkau baca dulu di dunia. Kini nya ambo ni mengawan engkau di dunia, di dalam kubur gini. Maka kita mengaku kita bahwa kita kok orang Minangkabau Bapak Ibu. Yang mana moto orang Minangkabau itu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tetapi kalau kita baca sejarah bahwa setiap sudut dangau atau rumah orang Minangkabau itu di masa-masa yang lalu tak akan mungkin kosong dari bunyi Al-Quran Bapak Ibu. Tetapi kini kita masih tetap mengaku dengan kondisi kita tak pernah membaca Al-Quran. Cuba kita ingat-ingat, bila terakhir kita membaca Al-Quran enggak? Lah bentuk apa kabui Quran kita di dangau enggak? Kita mengaku bahwa kita orang Minangkabau. Apakah kita tak malu? Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah itu masih kita tunjuk. Namun Al-Quran tak pernah kita baca di dangau kita di Bapak Ibu. Mungkin karena tak ada persiapan dari siang kolam mori ya orang wirid beko nya maknya. Sudah tu sebenarnya tadi ambo buat agak borek je ambo setek untuk nanya kata dia Bapak Ibu. Karena tekanan mentalnya ketika tak tentu dengan dikecian beko. Tu agak beda dek beko. Karena menimbang ada apa-apa tadi ngecian agi kami seketek oleh-oleh menjalankan puai ke. Ayo nanya je lah ambo kata ko. Mungkin hanya sekian yang dapat ambo sampaikan. Kalau salah kata ambo minta maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.